Contohnya itu adalah ketika misal kita lagi di ketik gitu ya, ketik SMS di handphone gitu ya. Ketika kita menyampaikan bahwa itu penting, kita bisa contohnya adalah dengan menggunakan apa? Menggunakan tanda pentung ya, tanda seru. Biasanya apa sih kamu, misalkan ini tolong datang ke sini cepat gitu kan, tanda seru tanda seru tanda seru gitu kan. Jadi itu adalah menekankan titik berat gitu ya, jadi menekankan pentingnya gitu kan isi pesan itu. Terus kemudian komprehensif ya, nah kayak gitu-gitu. Wami, nah betul, cepat gitu kan biasanya, atau misalkan ada apa gitu kan, jadi kan betapa pentingnya kan gitu kan. Jadi dia kalau dengan tulisan itu dengan tanda seperti itu. Kalau sekarang dengan pesan secara lisan itu biasanya dengan intonasi. Beda ya, coba saya lihat. Tolong kesini cepat. Tolong kesini cepat. Gitu kan, itu kan beda tuh. Cepat gitu kan. Jadi itu adalah salah satu intonasi gitu kan. Eh, betapa istilahnya kayak menegaskan betapa pentingnya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau dengan tulisan itu dengan tanda, kalau dengan lisan itu dengan intonasi gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, untuk komposisi pesan itu apalagi sih gitu kan. Kalau komposisi pesan itu isinya lagi adalah tentang komprehensif, artinya dia pesan itu menyentuh gitu ya. Jadi maksudnya menyentuh subtopik penting itu adalah dia pesan itu tuh menggabungkan hal-hal yang penting juga, jadi berhubungan gitu ya. Jadi berhubungan dengan temanya tuh jadi satu, jadi tidak istilahnya sama, hampir sama dengan pertautan alias nyambung, tidak. Jadi memang pesan ini adalah dia menyentuh gitu ya. Jadi dia pesan ini itu lebih ke apa, uh, nyambung ya, dari subtopik yang satu ke subtopik yang lainnya. Jadi menjadi mengerucut jadi satu tema, jadi memang ada tujuan gitu ya. Terus kemudian yang kelima itu adalah relevansi atau kemampuan untuk menggunakan contoh, analogi, hipotesis kayak gitu ya, pendapat ahli gitu kan. Jadi itu adalah komposisi pesan gitu. Jadi pada intinya komposisi pesan itu adalah kebanyakan adalah dia harus punya ide pokok pertama ya. Jadi saya ulang lagi, kesatuan atau istilahnya nyambung gak sih gitu kan, yang kedua itu. Terus kemudian harus ada penekanan gitu kan. Nah itu komprehensif dan relevansi. Jadi ada contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya, oke, jadi selanjutnya itu yang kedua adalah organisasi pesan. Organisasi pesan sendiri, organisasi pesan sendiri itu adalah dia pembagian rangkaian pesan, yaitu kan yang disusun secara anatomis, yakni pengantar, pernyataan, argumen, dan kesimpulan. Nah, jadi jadi dia itu kalau organisasi pesan sendiri itu adalah ada pembagian rangkaian pesan gitu ya. Jadi yang disusun, misalkan nih ada pengantarnya, ada pernyataannya ya, kemudian ada argumentasinya, terus kemudian biasanya ada kesimpulan. Itu adalah urutan ya, susunan gitu ya kan. Terus bagaimana gitu kan cara pengorganisasian pesan. Nah, kita melihat dari segi mana? Pertama adalah deduktif. Yang diingat-ingat, apa sih deduktif sendiri itu kan? Deduktif itu adalah pesan dimulai dengan menyebutkan pokok-pokok yang diikuti dengan penjelasan melalui keterangan gitu ya. Jadi ini kan ada contoh di sini. Pertama kali misal nih, kalau orang-orang ini kan biasanya seorang kiai itu dia mengawali pembicaraan ya. Jadi ada seorang, misalkan ada seorang ustadz itu kan, dia mengawali pembicaraan dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah itu baru dijelaskan seperti apa gitu kan aktualisasi. Jadi dia menyebutkan inti pokoknya dulu gitu. Sama seperti ketika kita misal nih kita
mengungkapkan sebuah peribahasa, misalkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, misalkan kayak gitu. Terus kemudian kita menjelaskan makna dari bagaimana sih konteksnya dalam hubungan sekarang gitu. Jadi untuk masa sekarang ini kita harus bekerja keras dahulu gitu kan, kemudian kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi memang kita menyebutkan gagasan pokok dulu ya. Jadi deduktif itu adalah menyebutkan gagasan secara pokok. Kemudian yang kedua adalah secara induktif. Induktif itu bagaimana? Kebalikan ya dari deduktif ya. Itu contohnya bagaimana? Ada yang mau bilang? Jadi seperti apa contoh daripada induktif sendiri? Mbak siapa nih? Kita ada berapa juta nih sekarang? Ada 3 juta ya? Kapan-kapan 5 juta gitu ya. Ya 3 juta, kapan-kapan semoga bisa sampai 5 juta ya. Sekarang ya di Wizik 3 juta terus. Nanti pas ulas 5 juta ya iyalah. Teman-teman, jadi apa nih induktif? Induktif ada 4. Siapa lagi nih yang datang baru? uh, ini siapa nih komunikasi bisnis 9 ini, kalau boleh tahu? Oh alah Mbak Esti, alhamdulillah 4 juta sekarang. Ayo, alhamdulillah. Iya, boleh, nggak apa-apa terlambat. Sekarang kita sedang bahas ini, Mbak Esti. Kita sekarang masuk ke 4.4 ya. Buku 4.4, organisasi pesan. Nah iya, makanya namanya jadi komunikasi bisnis 9, saya jadi ini, bingung ya. Oh gitu. Oh gitu. Nggak bisa langsung masuk ya. Ya udah. Oke, boleh ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa gabung ya. Iya, nggak apa-apa. Untung saya kira ada penyusup masuk nih, jadi saya deg-degan. Oke, jadi Mbak komunikasi bisnis 9, iya salah ya. Ya Mbak Esti ya, jadi gini, untuk yang kita udah bahas masalah deduktif, kemudian sekarang yang induktif. Induktif itu pengorganisasian pesan yang dimulai dengan menggunakan uh, dari realitas ya, kemudian habis itu dilanjutkan dengan yang bersifat betul ya Mbak Prima ya, dilanjutkan dengan yang bersifat umum. Kalau di sini itu contohnya itu adalah bahwa ada satu kasus perkelahian ya, kemudian dia menjelaskan secara teori. Jadi memang kebalikan ya. Kalau yang deduktif itu pertama kali ada menyebutkan gagasan pokok, misalkan yang saya sebutkan tadi, misalkan saya menyebutkan tentang peribahasa sesuatu, kemudian menjelaskan arti dibalik peribahasa itu. Nah, kalau dari induktif itu kita melihatnya dari realita dulu, jadi kenyataan dulu itu seperti apa, kemudian baru dimasukkan secara umum gitu ya. Nah ini contohnya, misalkan nih, kalau yang contoh yang umum misalkan kenakalan remaja, misalkan salah satunya adalah dengan perkelahian gitu kan, kemudian digabungkan dia dilanjutkan dengan menjelaskan teori bagaimana penyimpangan seperti itu ya. Salah satunya adalah kayak gitu. Jadi deduktif itu pertama dari pokok ke umum, kalau induktif itu dari umum dimasukkan ke pokok gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah secara kronologis atau berdasarkan waktu atau kejadian. Jadi misalkan kalau di sini apa contohnya?
ini ya, bonek ya, siapa yang